Halo semua, kami dari kelompok 4 dari jurusan Ekonomi Pembangunan. Kami akan menjelaskan tentang keseimbangan perekonomian terbuka. Sebelum itu, kami akan perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Dian Lestari dengan NIM akhir 268. Yang kedua, Viola Muawato Mufariha dengan NIM akhir 276. Yang ketiga, Selawati Tri Anggraini dengan NIM akhir 307. Yang keempat, Febrina Mary Ardani dengan NIM akhir 307. Yang kelima, Ivaldi Airomi Putra dengan NIM akhir 294. Yang keenam, Eki Maulana Fatah dengan NIM akhir 283. Yang ketujuh, Helmi Ajis Rasidi dengan NIM akhir 285. Yang kedelapan, Ahmad Syaifiul Murtado dengan NIM akhir 309. Dan yang terakhir, Muhammad Ainur Gafli dengan NIM akhir 256. Yang pertama, kami akan membahas tentang pengertian keseimbangan perekonomian terbuka. Yang kedua, perhitungan pendapatan nasional. Yang ketiga, sirkulasi aliran pendapatan perekonomian terbuka. Yang keempat, keseimbangan internal dan keseimbangan eksternal. Yang kelima, keseimbangan dalam perekonomian terbuka. Yang keenam, syarat perekonomian terbuka. Yang ketujuh, faktor perekonomian terbuka. Yang kedelapan, ekspor impor dalam perekonomian terbuka. Dan yang terakhir, tabungan dan investasi dalam perekonomian terbuka. Bagaimana penjelasan hal berikut? Simak videonya ya. Keseimbangan perekonomian terbuka. Perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, yaitu ekspor dan impor barang maupun jasa serta modal dengan negara-negara lain. Ketika perekonomian disebut terbuka, berarti pengeluaran negara di tiap tahun tertentu tidak sama dengan output barang dan jasanya. Suatu negara bisa melakukan pengeluaran lebih banyak ketimbang produksinya dengan meminjam dari luar negeri, atau bisa melakukan pengeluaran lebih kecil dari produksinya dan memberi pinjaman pada negara lain. Terima kasih. Rumus umum dalam penentuan pendapatan nasional pada perekonomian terbuka. Y sama dengan C plus I plus G plus NK kurangi C dan G dari kedua sisi untuk mendapatkan Y min C min G sama dengan I plus NK. Ingat bahwa Y min C min G adalah tabungan nasional S. Jumlah tabungan perseorangan Y min T min C dan tabungan masyarakat T min G, di mana T adalah pajak. S sama dengan I plus NK dengan mengurangi I dari kedua sisi persamaan tersebut, kita bisa menulis identitas perhitungan pendapatan nasional sebagai S min I sama dengan NK. Identitas pos pendapatan nasional dapat ditulis ulang sebagai NK sama dengan Y min dalam kurung C plus I plus G terkurung. Y sama dengan pendapatan nasional, C sama dengan konsumsi rumah tangga, I sama dengan investasi sektor usaha dan rumah tangga, G sama dengan pengeluaran pemerintah. NK sama dengan ekspor neto atau permintaan luar negeri neto. Dalam kurung EK sama dengan IM tutup kurung garing neraca perdagangan. U Y min C min G sama dengan S tabungan nasional. Sirkulasi aliran pendapatan perekonomian terbuka. Yang pertama, perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang nantinya menjadi aliran pendapatan bagi rumah tangga, yaitu berupa sewa, upah, dan gaji. Kemudian, perusahaan membayar pajak kepada pemerintah yang disebut dengan pajak perusahaan.
Rumah tangga juga membayar pajak kepada pemerintah, yaitu pajak individu. Kemudian, rumah tangga melakukan perbelanjaan atau konsumsi kepada perusahaan, yaitu produk-produk yang diproduksi oleh perusahaan dalam negeri. Rumah tangga juga melakukan perbelanjaan atau konsumsi produk-produk luar negeri dengan proses impor. Rumah tangga juga melakukan kegiatan menabung kepada institusi keuangan, yang nantinya institusi keuangan memberi pinjaman berupa modal kepada investor atau penanam modal. Nantinya, investor tersebut akan melakukan investasi kepada perusahaan dalam negeri. Selanjutnya, pemerintah melakukan perbelanjaan konsumsi kepada perusahaan dalam negeri dan juga perusahaan dalam negeri menjual produknya ke luar negeri, yaitu dengan proses ekspor. Keseimbangan internal dan keseimbangan eksternal. Dalam perekonomian terbuka, di samping sasaran ada satu sasaran lain, yang biasanya ingin pula dicapai, yaitu neraca pembayaran yang seimbang. Sasaran yang kedua sering disebut dengan istilah keseimbangan eksternal atau external balance. Dua masalah pokok dalam teori makro yang berkaitan dengan sasaran keseimbangan internal dan keseimbangan internal ini dibagi dua. Masalah pertama yaitu kemungkinan ketidakserasian antara kedua sasaran tersebut. Bila keseimbangan internal tercapai, belum tentu keseimbangan eksternal otomatis tercapai. Demikian pula sebaliknya, tercapainya keseimbangan eksternal tidak menjamin tercapainya keseimbangan internal. Masalah yang kedua yang berkaitan erat dengan masalah pertama, berkisar sekitar penentuan kebijaksanaan atau kombinasi dari kebijaksanaan yang tepat bagi tercapainya kedua sasaran tersebut secara bersama-sama. Keseimbangan dalam perekonomian terbuka. Keseimbangan pendapatan nasional akan dicapai pada keadaan Y sama dengan C plus I plus G, dan apabila perekonomian ini berubah menjadi ekonomi terbuka, akan timbul dua aliran pengeluaran baru, yaitu ekspor dan impor. Ekspor akan menambah pengeluaran agregat, manakala impor akan mengurangi pengeluaran agregat. Apabila perekonomian berubah dari ekonomi tertutup ke terbuka, pengeluaran agregat akan bertambah semakin banyak ekspor neto, yaitu sebanyak X kurangi M. Nilai ekspor neto ini perlu ditambahkan ke beberapa fungsi pengeluaran agregat untuk perekonomian tertutup. AE sama dengan C plus I plus G. Dan akan diperoleh fungsi pengeluaran agregat untuk ekonomi 4 sektor, yaitu AE sama dengan C plus I plus G X kurang M. Akibat dari perubahan keseimbangan pendapatan nasional ini, menyebabkan pendapatan nasional meningkat, atau pendapatan nasional dalam perekonomian tertutup menjadi pendapatan nasional perekonomian terbuka. Syarat perekonomian terbuka. 1. Penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat, yaitu yang diproduksi di dalam negeri dan meliputi pendapatan nasional yang diimpor dari luar negeri. Dengan demikian, dalam perekonomian terbuka, penawaran agregat atau AS terdiri dari pendapatan nasional Y dan impor M. Dalam rumus, AS sama dengan Y plus M. 2. Suntikan dan bocoran dalam perekonomian terbuka. Dalam pendekatan suntikan bocoran, keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka dicapai dalam keadaan berikut, yaitu I plus G plus X sama dengan S plus T plus M. Untuk menentukan keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka diperlukan pencapaian dalam kesamaan, yaitu pendapatan nasional yang telah dikurangi oleh pajak pendapatan perusahaan, serta pendapatan nasional yang mengalir ke sektor rumah tangga, dikurangi pula oleh pajak pendapatan individu. Sisa yang diperoleh merupakan pendapatan disposable atau YD. Adapun faktor perekonomian terbuka, perbedaan dalam faktor produksi, motif keuntungan yang diperoleh dalam perdagangan, perbedaan dalam tingkat kelangkaan, perbedaan komparatif dari harga barang, perbedaan dalam kemampuan untuk memproduksi,
Faktor yang menentukan ekspor, impor, dan ekspor neto, selera konsumen terhadap barang-barang produksi dalam negeri maupun luar negeri, harga barang-barang di dalam dan maupun luar negeri, kurs yang menentukan jumlah mata uang domestik yang dibutuhkan untuk membeli mata uang asing, pendapatan konsumen di dalam dan maupun luar negeri, ongkos angkutan barang antar negara, kebijakan pemerintah mengenai perdagangan internasional. Kegiatan ekspor impor dalam perekonomian terbuka. Kegiatan ekspor memiliki dua jenis kegiatan. Yang pertama, ekspor secara langsung, dan yang kedua, ekspor secara tidak langsung. Ekspor secara langsung merupakan kegiatan penjualan barang maupun jasa yang terlebih dahulu harus melalui eksportir di negara tempat tujuan ekspor tersebut. Dan yang kedua adalah ekspor secara tidak langsung. Ekspor tidak langsung tersebut merupakan cara penjualan barang maupun jasanya dijual melalui perantara negara asal lalu dijual kembali oleh perantara tersebut. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan tersebut. Yang pertama, kebijakan pemerintah terhadap perdagangan luar negeri. Yang kedua, situasi pasar di dalam dan di luar negeri. Yang ketiga, kepandaian eksportir dalam memanfaatkan peluang pasar. Faktor-faktor yang menentukan impor. Impor suatu negara dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat. Maka, jika semakin tinggi pendapatan masyarakat tersebut, maka kegiatan impor akan semakin banyak. Inflasi juga dapat menyebabkan secara keseluruhan barang buatan dalam negeri menjadi lebih mahal dan dapat menghasilkan barang-barang yang lebih baik kualitasnya. Hal tersebut juga merupakan salah satu faktor yang menimbulkan perubahan impor terhadap tingkat pendapatan masyarakat. Perekonomian terbuka tersebut sangat berpengaruh besar bagi negara Indonesia, karena dengan keterbukaan ekonomi di negara Indonesia itu merupakan dampak dari globalisasi sehingga berbagai belahan di dunia mulai berintegrasi, memperbaiki kondisi, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negaranya masing-masing. Tabungan dan investasi dalam perekonomian terbuka. Dalam perekonomian terbuka, pasar uang dunia merupakan sumber lain dari dana investasi dan outlet lainnya bagi tabungan domestik. Negara-negara yang membutuhkan dana untuk membiayai peluang investasi dalam negeri yang menguntungkan dapat pergi ke pasar uang dunia untuk membiayai investasi mereka. Secara tradisional, negara-negara menengah di Amerika Latin atau Asia meminjam dari luar negeri untuk membiayai modal dalam negeri. Secara mengejutkan, Amerika Serikat telah menjadi magnet bagi tabungan asing dalam beberapa tahun belakangan karena investasinya sehat dan tabungan domestiknya rendah. Sisi lain dari koin datang dari negara-negara yang memiliki tingkat tabungan yang tinggi. Namun, kekurangan peluang investasi domestik yang memberikan tingkat pengembalian yang tinggi. Hubungan tabungan investasi dalam perekonomian terbuka. I1 sama dengan I ditambah X sama dengan S ditambah dalam kurung T dikurangi G. Persamaan ini menyatakan bahwa total investasi nasional terdiri dari investasi dalam modal domestik plus investasi asing bersih atau ekspor bersih. Ini harus sama dengan tabungan swasta yang berasal dari rumah tangga dan para pelaku bisnis yang ditentukan oleh surplus pemerintah. Kita dapat menulis kembali identitas tersebut sebagai berikut untuk memberikan tekanan pada komponen ekspor bersih. X sama dengan S ditambah dalam kurung T dikurangi G dikurangi I. Atau ekspor bersih sama dengan tabungan swasta ditambah tabungan pemerintah dikurangi investasi domestik. Persamaan ini penting untuk menunjukkan bahwa ekspor bersih adalah selisih dari tabungan domestik dan investasi domestik. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Dadah.